untuk kehadiran di sini tuh seperti apa Pak mewakili Kemendikbud? Apa yang Apa yang disampaikan tadi di Oh, forum? ya basically kan kalau Udune Forest Film Festival kan memang kita special sectionnya di Fokus Asia ya. Maksudnya memang banyak film Indonesia yang sedang di endorse dan dipresentasikan di tahun ini, Udine tahun ini. Ini festival film genre terbesar lah ya se-Eropa. Maksudnya yang fokus di genre kayak kalau di Asia tuh Bucon gitu. Dan Eropa kan selalu tertarik ya sama horor kita gitu. Iya tentunya itu bagian yang harus kita support juga sebagai bagian dari identitas film Indonesia gitu. Itu satu. Kedua ya mau supporting projects kita yang dipresentasi di sini di Thai State Bind, di Focus Asia, di mana-mana yang sedang mencari additional grants, sedang mencari co-production partners gitu, terutama dengan Eropa gitu. Sekarang ya maunya gitu, kita mendukung itu. Maka yang tadi saya terangin tentang oke, kalau kalian udah dukung project Indonesia, kita bisa tambahin ini di belakang kan gitu ya. Itu kan tujuannya matching grant, sehingga mereka makin tertarik untuk dukung project dari Indonesia. Sebenarnya itu sih yang kenapa saya ada di sini gitu hari ini dan diminta untuk ngomong. Apa untuk dana Indosiana Dana sendiri? Indonesia. Itu secara simpelnya itu apa sih Pak? Gimana? Untuk orang yang awam yang belum tahu tuh simpelnya apa sih Pak dana Indosiana itu? Matching grant. Matching grant. Matching grant tuh gimana nerangnya? Bahasa Indonesianya di sana kita naruhnya kan dana Indosiana kategori dana pendamping ya. Pendampingan produksi untuk distribusi. Nah, betul, untuk distribusi internasional. Dana pendamping itu berusaha menerjemahkan bebas gitu dari matching grant. Jadi basically gini lah. Kalau project lo dapat $10.000 dari eligible grants itu kita punya list grants mana yang kita anggap yang tadi itu yang kita anggap oke gitu, dan memang selama ini punya tujuan baik ke filmmaker Indonesia gitu. Kalau lo dapat 10.000 dari satu aja, kita matchingin 10.000. Oke. Lo dapat 10.000 lagi, jadi 20.000. Oke. Kalau lo dapat 100.000, gue tambahin 100.000. Dapat 500.000, gue tambahin 500.000. Oh gitu, oke. Kalau lo dapat dari beberapa grants dan totalnya let's say 900.000, gue kasih 900.000. Oke. Sehingga nomor satu yang pengen dilindungi adalah tentunya Project Indonesia. Sehingga punya kesetaraan sama international partners. Kalau gue sederhana ngomongnya, biar dagunya ngangkat dikit lah. Selama ini kayaknya paling miskin mulu gitu ya partner Indonesia. Kalau begini kan gue juga punya duit dari Indonesia kan gitu. Ada itunya. Dan tentunya kita udah waktunya lah Indonesian government, pemerintah Indonesia tuh supporting it. Dan ide ini sangat didukung bahkan sama Bu Sri Mulyani gitu. Itu satu. Kedua, mempermudah co-production terjadi. Impact dari co-production itu kan banyak yang nggak bisa kehitung ya. Ini bukan cuma masalah perputaran duitnya gitu. Ya perputaran duitnya paling berapa sih? Satu co-production project paling berapa? Mentok-mentok 2 juta 3 juta lah USD. Tapi bukan itunya gitu. Begitu lo co-production, transfer knowledge-nya. Iya. Indonesian filmmaker sama international filmmaker sama kru belajar bareng, itu beda banget. Lo lihat itu temen-temen yang co-production itu tiba-tiba kepalanya kebuka aja. Karena kemudian tiba-tiba teman lu ada di mana-mana gitu di dunia. Lu datang ke festival film nggak minder ya. Karena iya lu berteman gitu sama semuanya. Lu bisa ngomongin project lu dengan bangga gitu kepada orang lain. Itu transfer knowledge lah yang pasti. Kedua, ini ya Ada ngangkat rasa bangga gitu ya. ngangkat teman-teman nih. Gini loh, kalau Kemen lu punya diplomat yang ditaruh di KBRI, KJRI, PBB, teman-teman filmmaker, teman-teman penari, teman-teman sutradara teater, ini kan diplomat kita gitu.
Kalau lu nggak modelin dengan baik, Nah, gimana di berantemnya? Itu kan? Ya. Iya. simpel. Gimana bisa fight di dunia internasional? Kita pemerintah jelas nggak punya resources yang cukup kalau dikerjain sendirian. Dan buat apa juga, bukan urusannya pemerintah, ini urusannya filmmaker gitu, urusannya seniman gitu, segala macam. Dan ketika dia representing Indonesia, ya representing Indonesia lah. Lu butuh apa? Sini gue bantuin. Oh, butuh travel grant, yuk. Butuh apa? Yuk. Karena emang kita pernah bantuin apa gitu, pemerintah Indonesia? Iya sih maksudnya. Tapi tiap kali mereka dapat penghargaan di luar segala macam, kalau Pak Dirjen kan bilangnya gitu ya. Oh, kalau dapat emas Olimpiade, perunggu Olimpiade dapat 1 miliar. Pahlawan. Jadi teman-teman, kalau Pak Dirjen ngomongnya di Komisi 10 kan gitu. Jadi teman-teman saya yang menang di Cannes, menang di Venice, Bukan pahlawan gitu ya. bukan pahlawan. Ya kita belum sanggup lah ngasih 1 miliar ke kayak atlet. Iya. Tapi Ini salah setidaknya satu langkah. upaya gitu ya. Ya, ini karena buat kita juga buat apa bukan hadiah yang dibutuhkan kan sebenarnya. Betul. Yang dibutuhkan adalah modal. Modal ya. Modal untuk bisa ngelangkah lebih ajak jauh. gitu. Oke. Berarti artinya Dana Indonesiana ini, maksudnya ininya sih, aku penasaran sama bagaimana Dana Indonesiana bisa didapatkan oleh filmmaker, misalnya ada filmmaker baru gitu misalnya ya. Sederhana kalau yang international co-production ya. Yang ini nih international distribution nih. Kalau project lo dapat tadi the Hubert Balls 5.000 aja. Itu Dari kita 5.000. oke. Berarti dari luar dulu baru kita ngajukan ke Betul, karena memang oke. gini. Matching Grant. Fund for International Distribution ini tujuannya adalah memastikan karya Indonesia diputar atau dipresentasikan di internasional. Kalau lu udah dapat international fund, umumnya lu pasti diputar di negara itu. Iya. ya. Berarti kan udah kasih kepastian. Film gua pasti dimainin nih di Jerman. Oke, aman. Itu nomor 1. Iya. Dan buat kita nyeleksinya juga udah gampang kan. Ya lu udah pasti, lewat iya. udah lewat Yakin. lu udah lewat Hubert Balls, udah lewat World Cinema Fund gitu yang lebih susah lagi. Iya. Lu udah ya elah ya udahlah terima aja. Di sana kan yang kok apa seleksinya aja kita tahu jagoan semua. Kalau udah lewat situ ya udahlah. Kita tinggal dukung aja. Ini udah berjalan berapa lama Pak? Dan Baru beneran baru tahun kemarin kan di launching Nadiem di Cannes. Oh, oke. Ini kita lagi terus mastiin bahwa jalan nih. Karena ini kan juga barang yang baru ya. Iya. Bahkan buat Kementerian Keuangan gitu ya. Ini bener nih kita ngeluarin duit 9 miliar cuma buat satu project. Buat Kementerian Keuangan apaan sih gitu? Itu aneh ya buat orang Indo ya, Pak. Buat Kementerian Keuangan iya. Tapi bener gitu ketika kita presentasiin, coba lu hitung sama yang kita dapat, yang kita gain up segala macam, nggak ada apa-apanya. Benar. Oke. Nah, Pak, untuk ini sendiri apa? Tadi sempat ngomongin juga kemudahannya tuh seperti apa sih, Pak? Nah, Kemudahan untuk mendaftar dan mendapatkan itu ketika emang itu beneran udah benar-benar nomor mudah. satu sih itu aja, lu udah ngelewatin internasional. Itu udah paling berat ya. saat itu sudah dilewati nggak akan ada yang mempersulit gitu ya sekarang. Bukan, ya tentunya akan ada Iya, pasti. seleksi gitu, masalah administrasi segala macam. Tapi gini deh, kalau teman-teman pada teriak, oh ini administrasinya birokrasi susah banget segala macam. Coba lu terima funding dari internasional, kalau nggak ribetnya sama, lebih ribet apalagi Eropa. Duit dari Amerika, duit dari Eropa kan susah banget tuh administrasinya. Segini sendiri tuh kertas-kertasnya mesti lu isi. Ya kalau udah segini ribet udah lewat gitu ya sama kita mah sama ribetnya. Sama ribetnya. Ya namanya juga duit publik kan, duit rakyat ya masa lo nggak bisa bertanggung jawaban, ya mesti bisa lah. Oke. Ya kadang-kadang juga teman-teman terap ribet banget ya gitu. Udah ribet aja banyak yang kena sama KPK gitu. APBN udah segitu ribet aja, masih banyak yang korupsi. Gimana nggak ribet? Tujuan kita kan baik.
Ya ayo, ya emang mesti belajar bareng-bareng gitu. Manajemen keuangan negara kan nggak gampang ya, ribetnya luar biasa gitu. Coba lu ikutin duitnya Hubert Bals tuh, Belanda tuh jauh lebih birokratik dari kita. Kita belajar ribet gitu sama dia ya. Ih bener deh. Udah. Oh Belanda tuh nih mau tanda tangan MOU aja, buset ribetnya. 2 tahun nih gua. Hah? Belum Buset. kelar. Buset. Bolak-balik tanda tangan, mau tanda tangan nih. MOU dong. MOU doang. Buset. Dan Indonesia nggak segitu lah ya. Ya enggak lah, ini tantangan mau ini doang nih, mau biar Netherlands Film Fund sama Dana Indonesia tuh klub gitu. Oh. Ini udah 2 tahun. Kita ganti kata sedikit di sini, jebret tek dia Apa nih? Ministry of Culture, masuk Ministry of Foreign Affairs, masuk ini dulu, masuk ke Perdana Menteri, tek oke balik sini, sampai sini tiba-tiba Kementerian Luar Negeri kita yang jangan gitu dong, wah mati lo, muter lagi balik udah. Jadi kalau mau belajar ribet, Ke Belanda. kita lagi ketemu deh sama Belanda. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Untuk tanggapan Mas Menteri sendiri so far nih untuk dana Ya. Indonesia seperti apa, Pak? Dia mau bangga banget, keren, ibaratnya keren loh gimana? Ya nggak usah yang kategori inilah gitu. Yang kategori lain yang udah kita jalan 2 tahun, cakep-cakep hasilnya gimana? Ya, harusnya kita punya dari dulu. Iya, Baru Bener sih. kombinasi ini yang berani ya. Baru kombinasi Hilmar Farid Nadiem Makarim aja yang berani. Sip. Aman.